Di sini kami ingin menceritakan kenapa kami ganti mobil. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan keliling Indonesia dengan mobil baru ini? Dan seruling senja akan kita pensiunkan. Begini ceritanya. Enak sayang, aku langsung aja ya. Topan topinya. Oh my god. Oke kawan-kawan, banyak yang suka tanya juga kan peralatan yang kami gunakan, Bang Den dan Kak Beda, selama merekam video untuk channel YouTube Road Trip Indonesia. Salah satunya kita pakai ini. Ini benda yang sangat membantu sekali, namanya gimbal. Gimbal ViewTech Scope Mini dari PT DNK Pratama Indonesia. Ini sangat-sangat luar biasa sekali, karena apa? Kalau kita sedang menggunakan kamera mirrorless terutama, kan dia tidak ada stabilizernya. Beda dengan kalau kita pakai kamera action cam. Jadi ini sangat membantu untuk supaya dia tidak shaking, tidak goyang-goyang. Kalau tanpa ini pasti dia akan goyang-goyang kalau kita tidak pakai tripod. Nah ini akan sangat membantu sekali pada saat kita pengambilan gambar dengan kamera yang bergerak. Kalau tanpa ini pakai kamera mirrorless bergerak, itu udah pasti gambarnya shaking. Dan gimbal ini dia fungsinya tuh bisa 4 fungsi atau dibilangnya 4 in 1. Yang pertama dia bisa menggunakan kamera mirrorless, yang kedua bisa juga kita gunakan untuk kamera action cam, yang ketiga kita bisa kamera HP, yang keempat bisa pakai kamera DSLR. Jadi apapun bisa kita gunakan menggunakan gimbal ini. Udah gitu sebagai traveler buat kami ini cocoknya satu lagi, kenapa? Beratnya tuh nggak sampai 1 kilo guys. Beratnya cuma 700 gram tuh. Jadi bener-bener sangat kompak sekali dia. Betul-betul enak kalau buat dibawa kemana-mana. Nah jadi tergantung kebutuhan kita masing-masing mau menggunakannya pakai apa. Satu ini dengan kecil, ringan, kompak, sangat praktis lah untuk traveler ini buat dibawa kemana-mana. Keren. Kali ini kita sudah tes kemampuan dari gimbal ViewTech Scope Mini dari PT DNK Pratama Indonesia ini. Dan hasilnya memuaskan, stabil. Mantap bro, mantap. Stabil dia, stabil. Keren. Thank you PT DNK Pratama Indonesia. Gimana? Jadi selama kita pulang ke Jakarta itu, seruling senja harus masuk bengkel karena dia lagi ada di bengkel kaki-kaki. Selama kita di sini, karena seruling senja mobil kita satu-satunya, kita nggak bisa warawiri. Nah ini mobil sekarang jadi sarana transportasi Road Trip Indonesia, Bang Den dan Kak Beda selama berada di Jakarta untuk warawiri kesana kesini. Perjalanan ini kita bilang perjalanan gotong royong, betul-betul gotong royong. Jadi perjalanan ini bukan akibat kami sendiri gitu, tapi gotong royong dari Sabang sampai Merauke. Kalau orang timur bilang konsepnya baku bantu. Bahwa ternyata dengan konsep baku bantu, dengan konsep gotong royong, ternyata mimpi-mimpi besar bisa terwujud teman-teman. Itu pesannya. Jadi kalau kita mau urut atau sebutkan satu persatu bagaimana bantuan dan bagaimana banyaknya yang membantu dan mensupport Road Trip Indonesia selama 7 tahun lebih perjalanan, itu mungkin nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Kebetulan kemarin waktu kita ada di Jakarta, salah satu orang yang luar biasa yang juga telah banyak membantu Road Trip Indonesia dari awal-awal dulu, kemarin kirim WA ke kita, kirim ke WA ke Bang Den, katanya sekarang lagi di Jakarta ya? Ya, oh kita lagi di Jakarta, ayo kita ketemuan, katanya begitu. Siapakah orangnya? Nah, jadi sebut saja namanya Om Bosgil. Karena kata beliau dia orangnya pemalu, nggak perlu disebutin namanya katanya. Memang dari dulu sih seperti itu, karena memang perkenalan kami dulu dari semenjak Road Trip Indonesia belum apa-apanya lah ya. Kecil sekali subscriber, jadi memang ini adalah perjalanan yang berlanjut atas nama ketulusan dan betul-betul ingin berteman, begitu. Jadi kebetulan Om Bosgil ini, beliau dan keluarga juga hobi traveling, sama dengan Road Trip Indonesia. Hobinya juga naik mobil, nyetir kemana-mana, bahkan kami Road Trip Indonesia belum sampai ke timur, mereka sudah mainnya udah di Sumba, udah di Flores. Waktu kami sampai di Banyuwangi, waktu itu kan mobil kami seruling senja ada rusak di Banyuwangi tuh, jadi turun mesin. Tiba-tiba ada yang DM tuh awalnya, Bang Den kenalin, nama saya Bosgil dan
Saya sudah mengikuti juga perjalanannya Bang Den sama Kak Beda. Kebetulan kami sekeluarga juga punya hobi yang sama. Dia bilang begitu. Kami sekarang lagi ada di Sumba posisinya nih. Gitu. Akhirnya kita kenalan lah, ngobrol-ngobrol via DM Instagram waktu itu. Tapi akhirnya waktu kita udah mau selesai, Om Boskil bilang, Bang Den katanya, mohon maaf nih katanya, boleh nggak minta nomor rekeningnya? Aku mau bantu-bantu nih kerusakannya Suling Senja. Ala kadarnya, beliau bilang begitu kan. Ya sudah, kita terima dan semenjak itulah perkenalan kita akhirnya berlanjut sampai sekarang. Oke, kawan-kawan road trip Indonesia pasti udah penasaran kan, pengen tahu kelanjutannya bagaimana. Ya kita juga penasaran juga nih, pengen ketemu sama orangnya seperti apa, dan kita diundang nggak terlalu jauh sih dari rumahnya Kak Beda ya. Daerah Condet. Daerah Condet. Kan dia sekarang ada usaha yang kita mau lihat juga sih seperti apa. Oke, come on. Cuma Om Bosgilnya belum tentu kita bisa dia masuk in frame. Ya nanti kalau memang nggak bisa in frame-in mereka ya udah nggak apa-apa. Nanti kita lihat aja lah. Oke, No sorry. problem. Yang Agak penting pemalu dia. makan enak. Oke, let's go. Oke. Nomor kontaknya ya. Boskil makanan kita semua, Boskil makanan kamu semua. Acara apapun makannya Boskil, siapapun orang. Boy Meh, penonton road trip Indonesia juga mau tahu kalau nasi mandi Bosgil itu apa aja menu? Nah, ini dia. Jadi sebelumnya aku happy banget sih bisa ada Kak Beda dan juga ada Bang Den di sini. Yes. Thank you banget. Nah, oke. Jadi menu kita di Bosgil tuh ada ayam sama kambing. Kalau untuk nasinya memang kita hanya pakai nasi mandi aja. Oke. Gitu. Nah, tapi additionalnya juga kita punya telur isi surprise nih. Ya. Sama ada juga kebab di sini. Ada gitu. kebab juga. Kita juga jual menu porsian, ada juga menu yang loyangan. Loyangan ini kayak paket gitu ya. Bener. Untuk beberapa orang. Bener. Nah kalau misalnya suka makan nasi, Mes saranin memang pesennya yang loyang aja sih. Karena nasinya emang lebih ekstra. Itu lah ya. Iya gitu. Maksudnya nasi mandi itu apa? Ini kayaknya ada aura-aura Timur Tengah deh, nggak semua orang tahu loh. Bener banget. Oke, jadi nasi mandi sendiri itu tuh adalah nasi ala-ala Timur Tengah. Jadi memang nasinya itu juga kita ada inovasi baru karena itu diekstrak nasinya. Jadi nggak ada ampas-ampas rempah di nasi mandinya Bosgil nih. Kalau misalnya buat teman-teman yang suka makan makanan ala Timur Tengah, biasanya kan ada yang nggak suka ada ampas-ampas rempahnya. Ya. Ini clean. Ini Nggak ada clean? sama sekali. Ini clean sama sekali. Di sini tuh kita juga ada teh adeni. Teh adeni itu teh susu rempah. Dan Ime saranin banget coba karena rasanya tuh ngeblend banget, enak banget sama nasi mandi Bosgil. Untuk kambingnya itu memang dibakar, kalau ayamnya kita di oven, Bang Den. Oh, di oven? Di oven. Jadi memang lebih healthier gitu. Untuk berasnya juga kita pakai beras basmati. Jadi lebih low GI, lebih rendah Apa tuh? gula. Berasnya jadi yang panjang-panjang gitu teksturnya. Oh, berarti kalorinya rendah katanya, rendah sekali ya? Iya, betul. Kambingnya tuh kita di Kambing presto muda? dulu, abis itu kita torch. Jadi memang dibakar dan kita pakai kambing yang muda. Kambingnya muda ya? Lembut berarti banget, mesti lembut coba. dan empuk. Oke, nggak sabar aku mau coba nih. Wah. Bosgil ini adanya di mana aja? Apa cuma ada di Condet atau ada di mana aja? Nah, saat ini kalau daerah Jabodetabek kita ada dua. Ada di Dua. Palem Semi Karawaci, sama ada di Condet. Di Bandung kita juga ada dua, ada di Bandung Kota dan juga Buah Batu. Terus di Surabaya kita ada di Pagesangan dan juga Ampel. Wah, Yang sedang mix. Yang sedang mix. Ini ada es teh bos. Ini ada teh adeni.
sekarang kita sudah disajikan loyang sedang mix. Jadi dia ada ayam, ada kambing. Berarti 5 piece. Ayamnya 3 piece, kambingnya 2. Berarti ini loyang sedang. Ayam 3, daging 2. Dan ini bisa buat berapa orang ya? Mungkin 5 sampai 4 6 sampai orang. 5 orang lah. 4 sampai 5 orang. Ah, ini dia teh Adeni, teh susu herbal. Teh susu Itu dari herbal. apa aja itu rempah-rempahnya? Iya, rempah-rempahnya kurang tahu, nanti kita rasakan ya. Bau kayu manis, bau cengkeh. Enaknya segar. Ini kalau yang pengen manis bisa tambahin ini gula diet. Nah, ini kebab sapi. Ini isi 5 piece nih buat 5 orang. Nanti makan nih. Boleh makan. Ini kalau mau ada yang pakai saus bisa, atau sambal juga bisa. Tapi aku mau original dulu. Masih hangat, Bos. Kalau aku mau pakai sambal, sapinya sapi diasap. Nah, kalau aku juga favorit dengan nasi mandi ini. Sekarang Cang, kamu cobain dulu Cang. Enak, Sang. Aku langsung aja ya. Sendoknya taruh bawah lu dong. Nasinya gimana rasanya? Nasinya ringan banget. Ini makanya dibilang nasi basmati tuh kayak gitu kali ya. Oh, ini yang dibilang clean. Jadi nggak ada sisa-sisa rempah. Jadi kita bisa suap Baby, I love. lemaknya. Taruhnya pakai cabai. Sambalnya di sini. hati-hati. Das. Topang topinya. Mau keselak sayang? Bukan kepedesan. Nafsu banget sih. Saya lapar dari pagi, saya belum makan. Aku juga. Makan ketoprak doang tadi. Ketoprak. Apa dasar? Kalau gimana kesan-kesanmu tentang tempat ini? Ketika masuk tuh Hah? nyaman. Dia langsung karena luas kan? Iya. Udah gitu parkirannya banyak. Parkiran motor, mobil, Di belakang juga ada parkirannya ya. luas. Tapi di sini enak ya. Cuaca Enak. panas. Ya, adem. ada ruangan VIP-nya, ruang VIP yang bisa direservasi di IMEI tadi. Gitu. Walaupun memang nggak banyak ya VIP roomnya, ada 3. Kita belum bisa bertemu Om Bos Gil hari ini, jadi kalian belum beruntung. Yang penting kita udah bisa Ya, lihat yang penting kita sudah usahanya. lihat usahanya. Nanti next mungkin satu hari kita bisa ketemu Bos Gilnya secara langsung. Jadi waktu kami berada di Banyuwangi dan sudah persiapan mau menyeberang ke Bali, Om Bosgil ini DM lagi. Om Bosgil bilang, Bang Den Kak Beda, aku nanti ada surprise kalau Bang Den dan Kak Beda sampai di Bali. Dia bilang itu. Wih, surprise apa nih? Kebetulan mereka juga dari Sumba, Indonesia Timur sedang menuju ke Bali. Sampailah kita di Bali. Ternyata sudah disiapkan sebuah hotel yang sangat indah di tepi pantai Kuta. Oh, seperti mimpi. Karena kayaknya belum pernah aku tidur atau nginep di sepanjang hotel-hotel di sepanjang pantai Kuta itu ya. Jadi kita bulan madu kembali. Terus udah kita istirahat sampai besok paginya baru kita ketemu. Begitu Om Bosgil bilang. Breakfast, ketemu pagi sekali. Memang tidak lama waktunya, tapi itu adalah pertemuan kita yang pertama setelah banyak DM-DM sebelumnya. Jadi baru pertama kalinya kita bertemu muka langsung di restoran untuk sarapan pagi. Karena mereka buru-buru juga mau terbang lagi ke Jakarta, di situ kami berpisah. Nah, waktu mau berpisah itu, Om Bosgil ini bilang, Bang Den, ini ada beberapa hotel nih bagus-bagus kok ini di Bali, katanya. Silakan. Boleh nih Bang Den coba nih hotel-hotel ini gitu. Oh ya Om, aku kirim ya linknya ke WA. Dikirimlah link beberapa hotel waktu itu ke WA aku. Ya sudah, akhirnya kami berpisah. Aku cek hotelnya, ternyata budgetnya nggak cocok dengan kita. Budgetnya lumayan lah buat ukuran kita pada waktu itu. Aku bilang, aduh, Om Bosgil kenapa rekomendasikan kita hotel yang seperti ini gitu kan. Jauh sekali kelasnya dengan kemampuan kita saat itu. Ya sudah, akhirnya cari, akhirnya kami dapat penginapan yang sederhana di Bali. Besok paginya Om Bosgil WA lagi, dia bilang, Bang Den gimana hotelnya? Wah, aku bilang dong, wah sorry Om, aku nggak bisa nginep di situ karena budgetnya jauh dari kemampuan kami Road Trip Indonesia. Aku bilang begitu kan.
Hah? Dia jawab, itu hotel yang aku kasih ke Bang Den sama Kak Beda itu sudah dibayar semua, Bang Den tinggal masuk. Itu memang ada beberapa hotel, seminggu di Bali udah cobain aja. Hah? Aku bilang, udah dibayar. Waduh, padahal waktu kita lihat browsing hotelnya, Kak Beda senang banget, kolam berenang gitu. Pokoknya ya begitulah kira-kira hotel-hotel bagus semua gitu kan. Sampai dibilang, coba aja kejar, barangkali masih dapat sarapannya, dia bilang gitu. Ya udahlah Om, nggak apa-apa, gue bilang. Kan ini masih ada beberapa hotel yang sudah di-share juga ke kita linknya, kami akan nikmati hotel-hotel tersebut. Jadi seminggu di Bali ternyata kita sudah disiapkan hotel. Terima kasih Om Bosgil, luar biasa sekali perkenalan pertama kita, dan tidak berhenti sampai di situ saja. Selanjutnya perjalanan kita sampai di Ruteng, sampai di Kupang itu terus ada-ada aja gitu. Tiba-tiba, Bang Den maaf, aku transfer tadi sekian, mohon maaf. Jadi tiap membantu kita tuh saking sopan ya Om Bosgil ini selalu minta maaf. Aku sampai bercanda sama Kak Beda, aku bilang, sayang, ini orang minta maaf lu nih, apakah perlu kita maafkan? Tiada maaf bagimu. Nah ini jadi salah satunya, mobil ini juga dihibahkan sementara buat Bang Den dan Kak Beda oleh Om Bosgil untuk warawiri, katanya selama di Jakarta, selama mobil kita Seruling Senja masih di bengkel. Jadi kita dikasih nih, jadi kemarin diantarkan. Dari sini Kita belajar dulu nih tutorialnya. Off untuk sen seperti biasa. Dan biasa. Ini biasa, seperti biasa. Jadi tinggal off-nya di sini aja ya. Oke. On off-nya. Kaca dengan adanya kiri maupun kanan Oh di situ ya? siap Oh oke. Nah untuk spion. oh ya ini untuk spion. Oke. Bensin ini Om ada di. Oh iya. Ya. Ini BBM-nya apa? Kami pertama Ini mobilnya guys. Jadi kita untuk beberapa hari ke depan kita pakai mobil ini. Ini mobil yang baru, mobil Jimny ini, Jimny 4x4 Matic. Kalau masalah spesifikasinya ya teman-teman bisa lihat aja lah di Google ya, ini karena banyak juga diiklankan dulu oleh YouTuber otomotif, banyak sekali. Nah kami senang sekali sih pakai mobil ini, karena kan selama ini kan kita pakai mobil tua, Seruling Senja. Kalau ini, nah AC dingin, mesinnya halus dan lain sebagainya. Takutnya nanti begitu Seruling Senja jadi kita kagok nih pakai mobil itu. Ya namanya kita biasa pakai mobil hutan, mobil naik turun gunung dan segala macam. Pakai ini nih mobil baru, mulus. Itu memang jadi beban tersendiri sih. Aku sampai sempat ngomong sama Kak Beda. Kak Beda udah nih kita kembaliin aja, kayaknya aku stres deh nih pakai mobil ini. Serius. Karena kan bayanginnya kita 7 tahun kita berada di luar kota Jakarta yang sepi gitu kan, jalanannya kemana-mana, dan masuk Jakarta yang waduh tingkat stresnya, motor masuk sini, mobil sini, sebentar klakson di sini, tuh udah. Dan kita masih beradaptasi. Kalau kita pakai mobil kita sendiri mungkin nggak terlalu beban seperti ini gitu. Ya nanti takutnya kalau ada apa-apa ya mudah-mudahan Om Bosgil bisa memaklumi lah katanya. Habis aku tanya, Om ini mobil bagaimana? Ya udah selamat, nikmatin aja dulu, katanya beliau begitu. Ini salah satu cerita ya dari kebaikan hati yang kami terima selama perjalanan kami keliling Indonesia. Hal-hal seperti ini, tokoh-tokoh karakter seperti ini banyak sekali yang sudah kami temukan sepanjang perjalanan. Bukan satu Om Bosgil ini aja gitu. Banyak banget. Nanti mungkin kalau ada pas momennya tepat kita akan ceritakan satu persatu. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya menarik pilihan gitu. warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah Ya. kita pakai Kuat, bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.